Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang integral volume. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang integral permukaan, yaitu suatu bidang yang kemudian kita mencari fluksnya dengan cara membagi-bagi bidang itu menjadi sebuah persegi-persegi. Nah, kalau di integral volume, di sini kita punya V, di mana dia adalah bidang tertutup dimensi 3. Ya, dibatasi oleh bidang X sama dengan A dan X sama dengan B, tabung-tabung Y sama dengan F1X dan Y sama dengan F2X, serta permukaan-permukaan Z sama dengan F1XY dan Z sama dengan F2XY. Serta kita punya C yang merupakan fungsi peubah yang kontinu pada seluruh V. Nah, bidang yang tertutup ini selanjutnya bisa kita bagi-bagi menjadi kubus-kubus sejumlah M, sehingga kita bisa menyatakan volume dari delta V itu sama dengan delta Y dikali delta X dikali delta Z. Jika si XP, YP, ZP itu sudah didefinisikan sama dengan si P, maka kita bisa melihat kuantitas dari jumlahan kubus-kubus tadi itu dinyatakan dalam seperti ini. Integral volume berarti integral lipat 3 si XYZ terhadap V itu sama dengan limit M mendekati tak hingga dari jumlahan si XP, YP, ZP dikali delta VP, di mana P-nya itu dari 1 sampai M. Nah, integral lipat 3 ini maksudnya seperti apa? Nah, tadi kita sudah tahu batas-batasnya adalah X itu dari A sampai B, Y itu dari F1X sampai F2X, Z itu dari F1XY sampai F2XY. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. X-nya tadi dari A ke B ya ini. Kemudian Y-nya F1X sampai F2X, Z-nya dari F1XY sampai F2XY. Nah, di sini integralnya terhadap Z dulu, kemudian Y baru X. Nah, maka kita integralkan terhadap Z dulu, baru diintegralkan terhadap Y, baru diintegralkan terhadap X. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan C itu sama dengan 45X kuadrat Y, dan V itu menyatakan ruang tertutup yang dibatasi oleh bidang-bidang 4X plus 2Y plus Z sama dengan 8. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Kita diminta menghitung integral volume dari C terhadap V. Nah, di sini bidang pembatasnya ada 4 ya. Yang pertama adalah 4X plus 2Y plus Z sama dengan 8. Yang kedua adalah X sama dengan 0. Yang ketiga adalah Y sama dengan 0. Dan Z sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, itu kan berarti bidang YZ. Y sama dengan 0, berarti bidang XY. Z sama dengan 0, berarti bidang XY. Nah, yang belum jelas adalah 4X plus 2Y plus Z sama dengan 8. Nah, kita gambar dulu bidang yang ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita menggambar bidang yang kita belum tahu wujudnya, yaitu bidang 4X plus 2Y plus Z sama dengan 8. Nah, kita tentukan titik potong pada tiap sumbu. Misalkan X-nya 0, maka bidangnya menjadi 2Y plus Z sama dengan 8. Titik potongnya ketika Y-nya 0, Z-nya 8, ketika Z-nya 0, Y-nya 4. Lalu kita gambarkan ke dalam diagram. Kita dapatkan garis seperti ini. Nah, setelah X sama dengan 0, sekarang kita coba Y sama dengan 0, sehingga bidangnya tadi menjadi 4X plus Z sama dengan 8. Titik potongnya ketika X-nya 0, Z-nya 8. Ketika Z-nya 0, X-nya 2. Sehingga kalau kita gambarkan,
menjadi yang ini, garis yang ini. 4x plus z sama dengan 8. Kemudian sekarang Z sama dengan 0. Nah, ketika Z sama dengan 0, berarti bidangnya menjadi 4X plus 2Y sama dengan 8, di mana titik potongnya ketika X-nya 0, Z-nya 4, ketika Z-nya 0, X-nya 2. Lalu kita gambarkan. Jadi seperti ini. Nah, sehingga bidang yang dibatasi oleh 3 garis ini, itu berbentuk apa? Segitiga. Nah, berarti bidang 4x plus 2y plus z sama dengan 8 itu berbentuk suatu segitiga. Nah, selanjutnya tadi dibatasi oleh bidang yang lain. Nah, yaitu x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Berarti selain segitiga itu, maka kita tutup juga. Tutup pada bidang YZ, bidang XZ, bidang XY. Jadi selain segitiga ini tadi, maka kita tutup bidang XY, bidang YZ, dan bidang XZ. Sehingga ruang yang terbentuk itu adalah suatu limas segitiga. Nah, berarti gambar bidang-bidangnya sudah selesai kita buat. Nah, setelah menggambar bidang, langkah selanjutnya itu adalah kita tentukan batasnya. Nah, berarti dari ruang yang sudah terbentuk tadi, yaitu 5 segitiga, kita potong-potong menjadi kubus-kubus satuan untuk mencari batasnya. Kira-kira kubusnya yang ini. Nah, selanjutnya kita cari batasnya. Cara mudahnya menentukannya adalah yang pertama, kita cari titik ke titik. Yang kedua, titik ke garis. Yang ketiga adalah titik ke bidang. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya. Kita bisa mencari X-nya itu dari titik ke titik. Ini X. Kemudian titik ke garisnya adalah Y. Kemudian titik ke bidangnya adalah Z. Bisa juga kalau kita buat ini X, ini Z, ini Y. Kemungkinan yang ketiga, misalkan kita cari yang titik ke titik itu Y dulu. Lalu ini X, lalu yang ini Z. Atau bisa juga ini Y, ini Z, ini X. Atau bisa juga ini Z, ini X, ini Y, atau ini Z, ini Y, ini X. Itu. Nah, misalkan yang pertama, yang titik ke titik itu adalah X. Maka kubus ini tadi kita letakkan dari originnya 0,0, berarti dia mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Yang pertama berarti X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Kemudian Y-nya itu dari 0 sampai menyentuh garis apa yang melibatkan X. Berarti garis yang ini. Berarti Y-nya itu sama dengan 0 sampai 4x plus 2y sama dengan 8. Atau kalau kita sederhanakan, berarti menjadi 2y sama dengan 8 min 4x, atau y sama dengan 4 min 2x. Kemudian yang z. Z-nya berarti dari 0 sampai atas ini dia menabrak bidang apa yang melibatkan XY. Berarti bidang dari yang segitiga ini tadi. 4x plus 2y ditambah z.
Nah, sehingga Z-nya itu dari 0 sampai Z sama dengan 8 min 4X min 2Y. Itu yang kemungkinan yang pertama, sehingga X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 4 min 2X, Z-nya dari 0 sampai 8 min 4X min 2Y. Nah, kalau yang kemungkinan yang kedua bagaimana? X-nya sama, X-nya dari 0 sampai 2, berarti Z-nya itu dari 0 sampai menabrak suatu garis yang melibatkan X, berarti nabrak garis yang ini. 4X plus Z sama dengan 8. Sehingga 4X sama dengan 8 min Z, sehingga X sama dengan 8 min Z per 4. Y-nya berarti dari 0 sampai menabrak bidang yang segitiga ini tadi. Sama caranya. Kalau yang kemungkinan yang ketiga bagaimana? Berarti Y-nya dari 0 sampai 4, kemudian X-nya berarti dari 0 sampai 4X plus 2Y sama dengan 8, Z-nya dari 0 sampai bidang yang segitiga. Yang ini berarti Y-nya dari 0 sampai 4, Z-nya berarti dari 0 sampai garis yang ini. 2Y plus Z sama dengan 8. Kemudian X-nya dari 0 sampai bidang segitiga. Kemudian kalau yang kemungkinan yang kelima, Z-nya dari 0 sampai Z-nya 8, kemudian X-nya dari 0 sampai garis 4X plus Z sama dengan 8, kemudian Y-nya berarti dari 0 sampai bidang yang segitiga. Kalau kemungkinan yang terakhir, berarti Z-nya dari 0 sampai 8, Y-nya dari 0 sampai 2Y plus Z sama dengan 8, X-nya dari 0 sampai bidang yang segitiga. Nah, sekarang kita gunakan yang kemungkinan yang pertama. Kalau batasnya adalah X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 4 min 2X, Z-nya dari 0 sampai 8 min 4X min 2Y. Nah, sehingga kita punya bentuk seperti ini. Tadi C-nya adalah 45X kuadrat Y. Batasnya yang kita urutkan adalah dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Yang di dalam itu adalah yang ke bidang dulu, yaitu Z. Maka di sini integralnya dz, dy, dx. Nah, yang pertama kita integralkan terhadap Z dulu kan. Nah, di sini 45 kita bisa keluarkan dari integral, berarti kita punya bentuk seperti ini. 45-nya di luar, baru X kuadrat Y-nya kita integralkan terhadap Z, sehingga kita punya X kuadrat YZ, di mana Z-nya dari 0 sampai 8 min 4X min 2Y. Kita substitusikan, berarti kita punya X kuadrat Y dikali 8 min 4X min 2Y dikurangi ini 0. Kita bisa kalikan dulu masing-masing, berarti kita punya 8X kuadrat Y dikurangi 4X pangkat 3Y dikurangi 2X kuadrat Y kuadrat. Baru kita integralkan terhadap Y, sehingga kita punya 8 per 2X kuadrat Y kuadrat dikurangi 4 per 2X pangkat 3Y kuadrat dikurangi 2 per 3 X kuadrat Y pangkat 3, di mana Y-nya dari 0 sampai 4 min 2X. Lalu kita substitusikan nilai dari 4 min 2X dan 0, sehingga kita punya seperti ini. Kalau kita kerjakan perpangkatannya, maka kita punya bentuk seperti ini. Lalu kita kalikan masing-masing, sehingga kita peroleh bentuk ini. Lalu kita sederhanakan. Kita operasikan pangkat yang sama.
Sehingga kita peroleh 64 per 3x kuadrat dikurangi 32x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 4 dikurangi 8 per 3x pangkat 5. Nah, kemudian yang terakhir kita integralkan terhadap x. Sehingga kita punya 64 per 9x pangkat 3 dikurangi 32 per 4x pangkat 4 ditambah 16 per 5x pangkat 5 dikurangi 8 per 18x pangkat 6, di mana x-nya dari 0 sampai 2. Kita sederhanakan dulu pecahannya, kemudian kita substitusikan nilainya. Nah, kita kalikan perpangkatannya menjadi seperti ini, lalu kita samakan penyebutnya jadi 45, sehingga yang suku pertama kita kalikan 5, suku kedua kita kalikan 45, suku ketiga kita kalikan 9, suku yang terakhir kita kalikan 5. Nah, ini 45 kita coret sehingga kita punya bentuk seperti ini. Nah, di sini ada 64, di sini ada 64. Di sini kita bisa jadikan 64, berarti 16 dikali 4. Sehingga kita ambil dari sini, ini tinggal 2. Yang ini berarti 16 dikali 4, ini sisanya adalah 8. Nah, sehingga kita bisa keluarkan 64-nya, yang di dalam kurung tinggal 8 kali 5, itu 40, dikurangi 2 kali 45 itu 90, ditambah 8 kali 9 dikurangi 4 kali 5, sehingga kita punya 64 kali 2 atau sama dengan 128. Nah, sehingga integral volume dari C terhadap V itu adalah 128. Sudah ketemu. Nah, jadi langkahnya untuk mencari integral volume itu yang pertama adalah kita harus tahu gambar bidangnya dulu. Semua bidangnya kita gambar. Kemudian yang kedua kita cari batasnya. Yang ketiga adalah kita melakukan pengintegralan. Nah, langkahnya lebih mudah daripada langkah pada integral permukaan ya. Tapi di sini kita membutuhkan ketelitian karena kita melakukan pengintegralan sebanyak 3 kali. Nah, kalau salah di integral yang pertama otomatis akan mempengaruhi hasil pada integral kedua dan integral yang ketiga. Jadi silakan lebih hati-hati. Nah, integral itu tidak hanya melibatkan suatu skalar gitu ya, skalar C dalam X, Y, Z, tapi dia juga bisa dalam bentuk vektor. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini misalkan F itu adalah 2xzi dikurangi xj ditambah y kuadrat K. Kita diminta menghitung integral volume dari F terhadap V, di mana V-nya itu adalah ruang yang dibatasi permukaan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan 6, Z sama dengan X kuadrat, dan Z sama dengan 4. Nah, Z sama dengan 0 itu berarti bidang YZ, Y sama dengan 0 itu berarti bidang XZ, Y sama dengan 6 itu berarti bidang XZ tapi di Y sama dengan 6. Yang Z sama dengan X kuadrat ini belum tahu. Kemudian Z sama dengan 4 itu berarti bidang YZ tapi saat Z-nya sama dengan 4. Nah, kita gambarkan yang Z sama dengan X kuadrat dulu. Nah, kita tentukan titik potongnya saat X-nya 0, Z-nya 0. Ya, nah tadi diketahui bahwa Z-nya itu sama dengan 0 sampai Z-nya sama dengan 4, sehingga kita substitusikan Z-nya sama dengan 4, sehingga X-nya itu adalah plus minus 2. Nah, kalau kita gambarkan berarti jadi seperti apa? Katakanlah misalkan seperti ini X, Y, Z. Ada X-nya 0, Z-nya 0, berarti di sini. Kemudian saat Z-nya 4, ini 4, kemudian X-nya itu 2,
Dan kalau ini kan X itu bisa ditarik ke sana. Untuk yang negatif, ini negatif 2. Berarti titiknya di sini dan di sini, misalkan. Nah, berarti dia membentuk seperti ini. Membentuk kurva seperti ini ya. Nah, kemudian tadi kita batasi X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti bidang YZ. Sehingga yang ini nggak ikut. Hanya dibatasi ini aja. Lalu dibatasi Y sama dengan 0. Berarti bidang ini. Kemudian Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 katakanlah misalkan di sini. Nah, berarti gambarnya menjadi seperti apa? Nah, di Y sama dengan 6 itu berarti bidangnya sama seperti yang di sini. Berarti ini ada seperti ini. Ini garisnya Y sama dengan 6. Nah, ini kita bidang. Ini bidang dari X sama dengan 0. Kemudian ini kita tarik seperti ini. Ini kita tarik seperti ini. Nah, berarti ruang yang terbentuk apa? Tadi kan sudah dipotong pada X sama dengan 0. Berarti yang negatif sana kita bisa hapus. Nah, sehingga bidangnya seperti 1/4 tabung. Maka kita cari batasnya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini tadi. Lalu kita cari batasnya menggunakan kubus-kubus yang kecil ini. Yang pertama, kita cari titik ke titik. Misalkan X-nya. X-nya dari titik ke titik berarti dari 0 sampai X-nya tadi di sini sampai X sama dengan 2. Kemudian Y-nya dari titik ke garis, berarti Y-nya sama dengan 0 sampai Y sama dengan apa di sini? Garisnya, yaitu Y sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, yang Z sama dengan di sini, Z-nya itu ketika di sini itu bukan Z sama dengan 0, tapi dia adalah kurva ini kan? Kurva Z sama dengan X kuadrat. Berarti di sini Z-nya mulainya dari X kuadrat sampai Z-nya menabrak bidang Z sama dengan 4. Nah, sehingga batasnya itu adalah X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 6, Z-nya dari X kuadrat sampai Z sama dengan 4. Nah, lalu kita substitusikan ke integralnya, sehingga kita integralkan Z-nya dulu, Z sama dengan X kuadrat sampai 4. Kemudian kita integralkan terhadap Y dari 0 sampai 6, baru kita integralkan terhadap X dari 0 sampai 2. Karena tadi F-nya adalah 2XZI dikurangi XJ ditambah Y kuadrat K. Ini IJK-nya tidak boleh ketinggalan gitu ya. Nah, kita integralkan terhadap Z, maka kita punya XZ kuadrat I dikurangi XZJ ditambah Y kuadrat ZK, di mana Z-nya dari X kuadrat sampai 4. Sehingga kita substitusikan nilainya, lalu kita sederhanakan, maka kita punya 16X dikurangi X pangkat 5I dikurangi 4X min X pangkat 3J ditambah 4Y kuadrat dikurangi X kuadrat Y kuadrat K. Nah, selanjutnya ini Y kuadratnya kita keluarkan dulu, baru kita integralkan terhadap Y. Nah, sehingga kita punya ini 16X dikurangi X pangkat 5YI dikurangi 4X min X pangkat 3YJ ditambah 4 min X kuadrat dikali sepertiga Y pangkat 3K, di mana Y-nya dari 0 sampai 6. Kita substitusikan nilainya, sehingga kita peroleh ini. Nah,
Ini ada 6, 6, 6, maka kita keluarkan ke depan, berarti kita punya ini. Yang 72 nih berarti tinggal 12, sehingga kita kalikan ke dalam menjadi 48 min 12x kuadrat. Nah, selanjutnya kita integralkan terhadap x, sehingga kita punya 6 dikali 8x kuadrat min 1/6 x pangkat 6i dikurangi 2x kuadrat min 1/4 x pangkat 4c ditambah 48x dikurangi 4x pangkat 3k, dimana x-nya dari 0 sampai 2. Kita substitusikan batasnya, kita sederhanakan bentuknya, berarti menjadi seperti ini. Lalu kita operasikan, kita samakan penyebutnya. Nah, di sini 63 dicoret, berarti ini tinggal 2, 2 kali 2, 4, berarti 32 kali 4, sama dengan 128i dikurangi 24c ditambah 384k. Nah, sehingga integral volume dari F terhadap V itu adalah 128i dikurangi 24c ditambah 384k. Nah, kira-kira seperti itu materi untuk integral volume. Nanti kita latihan supaya bisa lebih paham. Saya akhiri video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.